Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Mary Rahmadani. Okay, I will explain the material about magnetic electricity, which is about application of electromagnetic induction in 5 renewable technologies. The material is, yang pertama, definition of electromagnetic induction, yang kedua, law of electromagnetic induction, yang ketiga, electromagnetic induction formula, dan yang terakhir, application of electromagnetic induction. Definition of electromagnetic induction. Electromagnetic induction is the occurrence of electric current due to a change in magnetic field. Magnetic field is the line of magnetic force that passes through a plane. The larger the plane of magnetic force that penetrates the field, the greater the current generated. Pengertian induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik merupakan peristiwa timbulnya arus listrik akibat adanya perubahan flux magnetik. Flux magnetik adalah garis-garis gaya magnet yang menembus suatu bidang. Semakin besar gaya magnet yang menembus bidang, maka arus yang dihasilkan akan semakin besar pula. The next material is law of electromagnetic induction. The first one, Faraday's law. Faraday's law of induction is a fundamental law of electromagnetic that predicts how magnet field interact with electric circuit to produce electromotive. Hukum induksi Faraday. Hukum induksi Faraday adalah hukum dasar elektromagnetik yang memprediksi bagaimana medan magnet berinteraksi dengan rangkaian listrik untuk menghasilkan gaya gerak listrik. Pada tahun 1821, Michael Faraday membuktikan bahwa perubahan medan magnet dapat menimbulkan arus listrik. Melalui eksperimen yang sangat sederhana seperti pada gambar di samping, sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan dapat menghasilkan arus listrik pada kumparan itu. Galvanometer merupakan alat yang dapat digunakan untuk mengetahui ada atau tidaknya arus listrik yang mengalir. Ketika sebuah magnet yang digerakkan masuk dan keluar pada kumparan, jarum galvanometer menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bergeraknya jarum galvanometer menunjukkan bahwa magnet yang digerakkan keluar dan masuk pada kumparan menimbulkan arus listrik. Arus listrik bisa terjadi jika pada ujung-ujung kumparan terdapat GLL atau gaya gerak listrik. GLL yang terjadi di ujung-ujung kumparan dinamakan GLL induksi. Arus listrik hanya timbul pada saat magnet bergerak. Jika magnet diam di dalam kumparan, di ujung kumparan tidak terjadi arus listrik. Adapun rumus dari GLL induksi ini yaitu E sama dengan min N delta theta per delta T, di mana E sama dengan GLL induksi pada ujung-ujung kumparan dengan satuan volt, N sama dengan jumlah lilitan dalam kumparan, delta theta sama dengan perubahan flux magnetik, dan delta T sama dengan selang waktu perubahan flux magnetik. Yang kedua, Lenz's law. Lenz's law is a physical law that describes the direction of induced current. In this law, the direction of induced current always has a certain direction. The direction of induced current is always away from the magnetic field that creates it. Lenz's law can also be viewed from the side of the magnetic field. Hukum Lenz adalah hukum fisika yang menjelaskan tentang arah arus induksi. Dalam hukum ini, arah arus induksi selalu mempunyai arah tertentu. Arah arus induksi selalu menghindar dari medan magnet yang menimbulkannya. Hukum Lenz juga dapat dipandang dari sisi medan magnet. Hukum Lenz ini ditemukan oleh ilmuwan fisika bernama Friedrich Lenz pada tahun 1834. Hukum Lenz merupakan hukum fisika yang memberikan pernyataan tentang GGL atau gaya gerak listrik induksi.
Hukum ini menjelaskan arah arus induksi akibat adanya GGL induksi tersebut. Berdasarkan hukum Faraday, perubahan flux magnetik akan menyebabkan timbulnya beda potensial antara ujung kumparan. Apabila kedua ujung kumparan itu dihubungkan dengan suatu pengantar yang memiliki hambatan tertentu, maka akan mengalir arus yang disebut arus induksi dan beda potensial yang terjadi disebut GGL induksi. Faraday pada saat itu baru dapat menghitung besarnya GGL induksi yang terjadi, tetapi belum bisa menentukan kemana arah arus induksi yang timbul pada kumparan. Dan Lenz menyatakan bahwa jika GGL induksi timbul pada suatu rangkaian, maka arah arus induksi yang dihasilkan sedemikian rupa sehingga menimbulkan medan magnetik induksi yang menentang perubahan medan magnetik, atau arus induksi berusaha mempertahankan flux magnetik totalnya konstan. Nah, ketika kedudukan magnet dan kumparan diam, tidak ada perubahan flux magnet dalam kumparan. Tetapi ketika kutub utara magnet digerakkan mendekati kumparan, maka timbul perubahan flux magnetik yang semakin membesar. Akibatnya, timbul flux magnetik yang menentang pertambahan flux magnetik awal. Oleh sebab itu, arah flux induksi harus berlawanan dengan flux magnetik, sehingga flux total yang dilingkupi kumparan selalu konstan. Begitu juga pada saat magnet digerakkan menjauhi kumparan, maka akan terjadi pengurangan flux magnetik dalam kumparan. Akibatnya, pada kumparan timbul flux induksi yang menentang pengurangan flux magnet, sehingga flux magnet totalnya selalu konstan. Selanjutnya yaitu electromagnetic induction formula atau rumus induksi elektromagnetik. Induksi elektromagnetik ini dapat dirumuskan dengan E sama dengan BA omega N sin theta, di mana E sama dengan GGL induksi atau induksi elektromagnetik dengan satuan volt, B sama dengan induksi magnet dengan satuan T, dan A sama dengan luas penampang dengan satuan meter kuadrat, omega sama dengan kecepatan sudut kumparan dengan satuan radian per sekon, dan theta itu sama dengan sudut. Yang terakhir yaitu application of electromagnetic induction. Yang pertama, use of generator in hydropower. In hydropower, the generator is driven by hydropower. The water is accommodated in a dam and flowed toward the generator turbine pipe and rotate the turbine so that the generator works. And the second, the use of generator in wind power plant. The use of a generator in wind power plant, the windmill is connected to a generator. When the windmill rotates, the wind also rotates the turbine and reverse the generator. Materi yang terakhir yaitu penerapan induksi elektromagnetik. Yang pertama, penggunaan generator pada hydropower atau penggunaan generator pada pembangkit listrik tenaga air. Pada pembangkit listrik tenaga air, generator digerakkan oleh tenaga air. Air ditampung pada sebuah dam dan dialirkan melalui pipa ke turbin generator dan memutar turbin tersebut, sehingga generator bisa bekerja. Yang kedua yaitu penggunaan generator pada pembangkit listrik tenaga angin. Di sini, kincir angin dihubungkan ke kincir generator. Ketika kincir berputar di tiup angin, maka turbin juga ikut berputar dan menggerakkan generator. The next is use of generator in nuclear power plant. In nuclear power plant, the resulting nuclear energy is used to heat water. The water vapor produced is flowed under high pressure to rotate the turbine generator. And the last one, use of generator in steam power plant. In a steam power plant, water is heated with cool fluid. The water vapor produced is flowed at high pressure to turn the turbine generator. Yang ketiga yaitu penggunaan generator pada PLTN.
Pada PLTN, energi nuklir yang dihasilkan digunakan untuk memanaskan air. Uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan tinggi untuk bisa memutar turbin generator. Ya, dan yang terakhir yaitu penggunaan generator pada pembangkit listrik tenaga uap. Pada pembangkit listrik tenaga uap ini, air dipanaskan dengan bahan bakar batu bara, kemudian uap air yang dihasilkan dialirkan dengan tekanan yang tinggi agar bisa memutar turbin generator. Okay, the only material for me. Sorry if there are mistake. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.